Saudaraku, selamat malam. Hari ini tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022. Saudaraku, Anda harus bergembira apabila saya bertemu dengan Anda terus-menerus menyampaikan kepada Anda kabar baik, kabar sukacita yang Anda dengar. Permohonan saya biar Anda menerima, Anda menganalisa, Anda menggunakan. Ini tahun-tahun belakangan ini, tahun 2022, sudah bulan September beberapa hari nanti. Saya harus mengatakan bahwa tahun 2022 hampir selesai. Karena itu saya Lukas Tamono dari Pulau Timor bagian barat. Saya Lukas Tamono dari Pulau Timor bagian barat tetap masih mengudara. Saya masih mengudara melalui siaran Zoom. Siaran Zoom ini saya bikin videonya, nanti saya upload, saya kirim kepada Anda. Karena saya belum bisa langsung, karena saya belum memadai kapasitas langsung. Salam saudaraku, salam sehat, salam damai buat Anda. Saya memberitahukan kronologis kenapa Yesus Tuhan kita sebagai orang Kristen harus turun ke dalam dunia ini. Kenapa Yesus Tuhan orang Kristen harus turun ke dalam dunia ini? Ada suatu perjanjian, ada suatu kesepakatan, ada suatu perintah, ada suatu janji dari Tuhan Allah kepada Adam. Janji itu diadakan sejak tahun-tahun sesudah Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Menurut hitungan sejarah tahun-tahun zaman dulu, abad-abad pertama sebelum Masehi, maka tahun-tahun itu dihitung dari 2000 ke bawah. 2000 ke bawah, saudaraku. 2000 ke bawah nanti sampai tahun 0, maka dia 2000 berikutnya sampai tahun 0, maka mulai dari 0 naik ke atas. Jadi dibalik. Kalau saya salah, saudara, nanti saya dikoreksi. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Saudara, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti. Saudara, kalau ada ahli-ahli mengatakan bahwa dunia ini diciptakan berjuta-juta tahun, itu penipuan, itu bohong belaka, itu cerita dongeng. 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Karena itu tahun 2022 adalah tahun-tahun terakhir. Saudaraku, saya akan membacakan kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia. Karena ada perjanjian antara Tuhan dengan Adam. Di Kejadian pasal yang ke-2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Adam. Saudaraku, perjanjian pertama kali Tuhan bikin kontrak dengan Adam. Adam yang ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden mendapat tugas yang penting untuk memelihara taman itu. Ternyata
sebaliknya Adam itu tidak memenuhi tuntutan Tuhan, tidak menjaga taman itu, dan dia salah melaksanakan tugasnya. Sehingga Tuhan Allah harus memutuskan untuk menghukum Adam, menghukum Hawa, dan juga menghukum ular. Sehingga hukuman itu sampai hari ini ditanggung oleh generasi demi generasi sampai tahun 2022. Saudaraku, kontrak kerja antara Tuhan dengan Adam di Taman Eden. Perjanjian pertama saya bacakan kepada saudaraku. Tuhan adakan perjanjian dengan Adam. Semua pohon yang di taman ini boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan, sebab pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Itu perjanjian antara Tuhan dengan Adam. Perjanjian itu merupakan perintah, dan perintah itu tidak boleh dilawan. Kalau dilawan maka hukumannya mati. Saudaraku, saya pembukaannya yaitu kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia ini. Sebelum saya melanjutkan itu, saya izin untuk membacakan Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bahasa Indonesia, kami satu bangsa Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Dan karena dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara merdeka daripada penjajahan, maka dasar negara adalah Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya saudaraku, saya Lukas Tamonok dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, dan pulau kami adalah Pulau Timur, masih terbentang masuk di wilayah Republik Indonesia adalah 5 kabupaten dan 1 kota media, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Ruamalaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Madia Kupang. Kami warga Timur Barat sekarang berkomitmen untuk menjunjung tinggi Pancasila setinggi-tingginya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia dan harus ditaati. Saudaraku, Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diyakini orang Kristen bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dasar hukumnya di dalam Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudaraku, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nanti besok-besok saya akan menggunakan bahasa Timor asli, yaitu bahasa daun, bahasa kota Kabupaten Soe. Di sana ada bahasa aslinya tentang ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Bahasa Indonesianya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44, bagaimana kamu mencari hormat seorang daripada yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang engkau utus ke dalam dunia ini. Yang berikut, Markus pasal 12 ayat 32, kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Yang berikut saudaraku, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20, seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa.
Dari kolong langit ini seluruhnya, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, saudaraku. Seluruh manusia yang tersebar di seluruh bumi ini jumlahnya 7 miliar lebih untuk tahun 2022. Sedangkan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak berhala, tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu yang dijadikan, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Laut dan segala isinya. Saudaraku, Tuhan itu Esa. Saudara, kalau Pancasila dasar hukumnya, Pancasila dasar negara, dan dasar hukum 8 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Berarti negara ini punya orang Kristen, karena Pancasila di dalam Alkitab terdapat 8 ayat Alkitab orang Kristen bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Karena itu negara ini milik orang Kristen. Negara ini milik orang Kristen. Negara ini milik orang Kristen, saudaraku. Saudaraku, sekalipun Anda orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, jumlah Anda sedikit. Apakah Anda itu polisi? Apakah Anda itu tentara? Apakah Anda itu pegawai negeri? Jumlah orang Timur yang ada di muka bumi ini sedikit. Anda jangan takut dan gentar. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila orang Kristen di pihak Tuhan, maka siapakah yang akan melawan orang Timur? Maka Anda itu jangan kecil hati, asalkan Anda jangan berbuat kejahatan. Anda itu polisi, Anda itu tentara, Anda itu pegawai negeri, Anda itu mahasiswa, Anda itu petani, Anda itu nelayan, Anda itu buruh, atau Anda itu siapa saja. Anda yang melakukan tindakan kejahatan, melawan hukum-hukum Tuhan. Misalnya, 10 hukum Taurat. 1. Jangan menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat patung untuk engkau beribadah kepadanya. Jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 kamu harus berhenti dan menguduskan hari itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ulangi, hormatilah ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau berada, supaya engkau beruntung. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain. Itu 10 hukum Taurat. Itu 10 hukum Tuhan. Itulah saudaraku. Dan 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, kalau saudara jadi polisi, saudara jangan menerima suap. Saudara urus perkara apa saja, perkara lalu lintas di jalan atau perkara apa saja, saudara tidak boleh menerima suap kalau Anda sebagai polisi, karena Anda di pintu pertama penegak hukum di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda polisi, Anda jangan coba-coba menerima suap supaya melanggar hukum-hukum
yang saya sudah bacakan tadi, yaitu 10 hukum Taurat. Saudaraku, tadi kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia ini? Atau kata lain, kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia? Tadi saya sudah bacakan, Tuhan membuat perjanjian antara Adam dengan Tuhan sebagai kontrak kerja. Adam ditugaskan di Taman Eden untuk menjaga Taman Eden karena dalam taman itu banyak pohon-pohon yang boleh dimakan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1, 2, dan 3. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Allah berbicara kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari tempat keluargamu, dari tempat ayah ibumu, dari tempat sanak saudaramu. Pergi ke suatu tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ayat yang ketiga. Yang penting di sini siapa? Berita keselamatan disampaikan kepada semua bangsa apabila mereka dengar siaran ini. Mereka di tempat itulah Tuhan memberkati. Saudaraku, tadi ayat yang kedua, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudaraku, saya memberanikan diri untuk memberitahu pesan-pesan ini kepada Anda tentang kebaikan Tuhan. Dan apabila Anda dengar dan Anda jengkel, Anda emosi, Tuhan akan mengejar Anda. Tuhan akan mengikuti Anda sampai kemana engkau pergi. Tuhan akan membawa engkau, menggiring engkau sampai engkau mengenal Dia, memanggil Dia di dalam nama Yesus. Yang berikut Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama kedua. Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, "Jangan takut Abraham, perisaimu, upahmu sangat besar." Nah, Abraham bertanya, "Ya Tuhan, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi hakku adalah seorang budak yang ada di rumahku, yaitu Eliezer orang Damsyik itu." Kata Tuhan kepada Abraham, engkau tidak berikanku, kata Abraham, engkau tidak berikanku keturunan, sehingga seorang hambaku yang akan menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, budak itu tidak jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham, asal Abraham taat, asal Abraham setia, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang Abraham inginkan. Ini contoh saudaraku kepada Anda dengan saya. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri dekat pohon terbanting kepada Abraham pada waktu itu siang bolong atau matahari siang terik. Ketika Abraham angkat muka dan ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah ia lihat, ia lari menemui mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Ini ayat 2 itu, Abraham sujud di hadapan malaikat-malaikat itu. Ayat yang ketiga, Tuanku, jika aku dapat kasih sayang Tuanku, kiranya jangan lampaui hambamu ini.
Ayat yang keempat, biar aku ambil air sedikit untuk basuh kaki dan duduk beristirahatlah di bawah pohon ini. Saudaraku, saya sudah membacakan banyak kepada saudara. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi? Supaya Anda dengan saya bisa dapat pengampunan dosa. Kenapa Yesus harus turun ke bumi? Supaya Anda dengan saya memperoleh pengampunan dosa. Saudaraku, pertama Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus yang adil. Yohanes 3 ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi saudara dengan saya berbahagia karena Juru Selamat turun ke bumi ini bukan untuk mengutuk, bukan untuk membinasakan, tetapi justru untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat yang berikut. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami tidak melihat dan kami bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku datang dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk kehendak yang mengutus aku, yaitu Tuhan Allah sendiri. Pada waktu Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan sejumlah banyak orang selama 40 hari. Sebelum dia terangkat, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu diam di situ berdoa dan berkumpul untuk menyembah Tuhan. Pada saat itu 10 hari kemudian Roh Kudus turun dan menaungi mereka. Saudaraku, pada waktu itu Roh Kudus turun dan menaungi mereka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi ada orang-orang yang berkumpul di luar situ yang mereka tidak termasuk dalam kelompok-kelompok yang berdoa. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus dan orang-orang lain yang ikut beribadah di dalam, yang ikut di dalam perayaan hari raya itu, mereka mabuk anggur. Padahal mereka sementara dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dijamah dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Saudaraku, berkali-kali orang itu sering bertanya, kenapa Yesus harus turun ke bumi? Sampai hari ini
banyak orang Kristen yang jadi palang pintu orang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab dia menolak firman Tuhan. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Siap benih ilahi tetap di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berbuat dosa sebab benih yang ada di dalamnya adalah benih yang dari surga. Saudaraku yang saya sayang, yang saya cinta Anda, khususnya orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ini pokok persoalannya. Orang tidak mau dibaptis. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Padahal orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Mereka dari keturunannya orang Kristen, lahir di dalam darah Kristen, tapi mereka menolak baptisan selam sebagai baptisan tanda pertobatan. Sebagai baptisan tanda pertobatan. Saudaraku, saudara yang saya sayang, Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan menyuruh Abraham ke Gunung Moria. Ia bawa anaknya Ishak bersama kedua bujangnya. Mereka pergi ke sana untuk mengorbankan Ishak sebagai korban persembahan. Pertama kali saudaraku, Musa mempersembahkan korban di Gunung Moria. Ayat yang ke-11. Berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Jawab Abraham, ya Tuhan, anak itu jangan diapa-apakan, sebab saya mengetahui ketaatanmu. Jadi Tuhan mengetahui Abraham taat. Maka pada saat Abraham ambil pisau mau membunuh Ishak sebagai korban, pada saat melaksanakan tugas, Tuhan berseru, Tuhan panggil Abraham. Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku mengetahui hatimu, engkau taat akan Allah. Ayat yang ke-13. Abraham menoleh ke belakang. Ia melihat seekor domba jantan sebagai korban penghapus dosa. Itulah saudaraku, korban penghapus dosa. Pertanyaannya banyak orang, kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Pada zaman Abraham membawa Ishak ke atas gunung untuk mempersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Dosa dari mana?
dosa asal dari Adam, juga dosa pribadi. Jadi saudaraku, kalau baptisan silam itu butuh. Baptisan silam itu butuh karena sebagai tanda supaya Anda bisa bertobat. Kalau Anda dengan saya bertobat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi, menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dalam dunia. Yesus sebagai anak domba Allah, dia dikorbankan di atas kayu salib. Dia dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dengan saya. Jadi Yesus adalah korban penghapus dosa, menggantikan domba yang tadi disediakan Allah di atas Gunung Moria. Korban itu disediakan oleh Allah, sedangkan Ishak anak dari Abraham dilepaskan, dibawa pulang, tidak jadi dibunuh. Dan keturunannya adalah disebutnya keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang ada sekarang di Yerusalem, yaitu namanya keturunan Israel. Yakub kata lain dari Israel. Itulah saudaraku, kalau saudara periksa baik-baik sejarah, Anda berdoa dan membaca, Anda berdoa dan renungkan, sehingga benar-benar menjadi pegangan hidup. Menjadi pegangan hidup di dalam diri Anda. Tadi saya sudah bacakan 10 hukum Tuhan. Anda kalau polisi, jangan ingin akan harta benda orang lain. Anda polisi yang bertugas di pinggir jalan atau bertugas di kantor, bertugas di pinggir jalan sebagai pengatur lalu lintas, Anda hati-hati dengan mengambil barang masyarakat, karena keinginan itulah yang membuat Anda jatuh ke dalam pencobaan. Keinginan itulah yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, sebab itu Yesus turun ke dalam dunia untuk menghapus dosa Anda sebagai polisi, dosa saya sebagai masyarakat biasa. Jadi Anda tidak bisa melawan kalau Anda dituntut untuk Anda dibaptis sebagai tanda pertobatan. Pada saat Anda dibaptis, Tuhan Yesus keluar dari air. Setelah ia dibaptis dan dia keluar, seekor burung merpati duduk di atasnya, dan ada suara berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, suara dari surga berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda dengan saya sudah terima baptisan, maka Roh Kudus itu akan bekerja sebagai penolong, memberikan keterangan. Dia akan berdoa kepada Anda supaya Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Misalnya Anda korupsi, Anda menipu, Anda memeras orang di pinggir-pinggir jalan. Anda sebagai siapa saja, Anda harus berlaku jujur, taat akan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, ini penekanan di sini. Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Karena kontrak kerja tadi antara Adam dengan Tuhan sudah dilanggar oleh Adam. Perjanjiannya ialah seluruh pohon yang di dalam taman itu kamu boleh makan, tetapi satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Pada saat kamu makan, pasti kamu mati. Pelanggaran itulah yang membuat kita sampai hari ini harus masuk ke dalam baptisan air sebagai tanda pertobatan. Karena sejak di dalam rahim ibu saja kita sudah melakukan kesalahan. Kita diperanakan dalam dosa. Jadi kalau Anda orang timur berasal dari pulau timur bagian barat, Anda berkata bahwa Anda tidak berdosa, maka Anda menipu Anda sendiri. Sebab Anda dilahirkan di dalam dosa. Itulah saudaraku.
Itulah saudaraku, doanya orang benar besar kuasanya. Jadi kalau saudara sebagai orang timur harus taat akan Tuhan. 10 perintah Tuhan itu Anda harus taat. Sehingga Anda bisa berlaku jujur, berlaku adil, berlaku baik di tengah-tengah masyarakat. Apakah Anda itu petani, Anda itu nelayan, Anda pegawai negeri, Anda polisi, atau Anda tentara. Anda yang berhubungan dengan banyak orang, Anda harus berlaku adil, berlaku jujur, berlaku setia, sehingga seluruh hukum yang ada bisa mencakup semua itu hukum kasih. Sebab kasih itu lebih besar, dan kasih itu bisa menutupi semua pelanggaran-pelanggaran. Itulah sebabnya saudaraku, malam ini saya ketemu lagi Anda, karena saya menekankan tentang kontrak kerja antara Adam dengan Tuhan. Sudah dilanggar, maka itu sampai di zaman Abraham. Tuhan menyuruh supaya Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya sebagai tanda penghapus dosa. Abraham mengorbankan anaknya sebagai tanda penghapus dosa. Saudaraku, untuk menghapus dosa manusia, maka harus kita bayar dengan korban bakaran, korban sembelihan. Saudaraku, karena korban ada banyak, korban yang baik, tapi korban juga yang buruk. Tuhan menutup persembahan yang baik, korban yang baik. Tapi kita berikan yang kecil, kita berikan yang kardil, kita berikan yang itu, yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Maka itu jauh dari harapan. Saudaraku, negara Indonesia sudah merdeka, sudah 77 tahun. Harapan kita sebagai anak-anak timur, kita mendukung pemerintah Republik Indonesia. Terdapat di kitab Perjanjian Baru Ulang Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Pemerintah adalah wakil Allah. Anda dan saya harus taat pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan Republik Indonesia. Anda sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus mendukung dengan membayar pajak. Pajak penghasilan kita setor ke negara untuk pembangunan berjalan. Saudaraku, sebelum Anda berangkat kemana-mana harus menggunakan masker. Sebelum Anda bekerja atau sesudah bekerja harus mencuci tangan lebih dulu. Berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan tempo pemerintah membuka atau pemerintah menyudahi mengatakan bahwa COVID-19 sudah tidak ada lagi wilayah Republik Indonesia, maka kita bebas dari hukum COVID. Terima kasih saudaraku, salam sehat dan salam damai buat Anda.